Kayaknya ketika kita dipahamkan kepada agama, karena dunia ini milik siapa? Milik Allah. Kebaikan milik Allah. Surga yang tahu kebaikan itu berarti siapa? Maka makin kita paham agama, sebetulnya makin nikmat hidup ini. Seorang sahabat ditanya, namanya Haris. Siapa? Haris. Anak muda. Ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya lihat kebanyakan anak muda ya. Muda apa maksudnya? Baik. Ikhwani, azanullahu teman-teman sekalian. Apa kata Rasul yang mulia? Hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Tabrani. Rasul menyampaikan begini, ya Haris, kaifa asbahta? Wahai Haris, apa kabarmu? Apa kabar pagi hari ini? Kalau kita ditanya seperti itu, jawabannya apa? Alhamdulillah. Terus? Luar biasa. Allahu Akbar. Ini kayak jawaban TK. Santren kilat, masya Allah. Kalau kita seputar sehat, baik, alhamdulillah kan sehat, baik. Iya itu kalau kondisi baik. Coba kalau lagi punya utang, kan apa kabar? Cicing lah, ngomong kabar segala terhidup dia, masya Allah. Artinya jawaban kita masih sebatas duniawi. Kalau Haris bagaimana? Ketika Haris ditanya, ya Haris kayak asbah, tahu Haris apa kabar? Jawabannya dahsyat. Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqa. Wahai Rasul, aku pagi ini dalam keadaan iman yang mantap. Bahasa pemudanya, saya mau ngomongin bahasa pemuda karena banyak pemuda di sini. Bahasa pemudanya TOP, BGT, SKL, BRO. Masya Allah. Top banget sekali bro. Masya Allah. Ketika ditanya, ya Haris kayak asbah, tadi yang mengatakan imanku mantap, top, markotok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya lagi. Undur ya Haris, maka pun paling dari kulit hakikah. Sebentar ya Haris, jangan macam-macam kalau ngomong. Karena setiap omongan itu harus dipertanggungjawabkan. Maksud lu apa? Ditanya kabar kok mantap kayak begitu Rasul. Kalau kita diserang begitu, alasannya gimana Pak? Namanya apa tuh? Betul ya? Haris nggak langsung bantah. Dia menyampaikan alasannya berapa? 1, 2, 6 alasan. Berarti luar biasa Pak. Saya tanya, kan kenapa telat misalkan ya? Sudah bekerja, alasannya apa kira-kira? Klasik semua. Hujan apa gitu? Kesiangan. 1 detik, 1 menit, 1 jam sama-sama telat. Jadi masya Allah bergerak. Haris ditanya, ya Haris kayak asbah, Haris apa kabarmu? Lantang. Ya Rasul, kabarku hari ini aku dalam keimanan yang mantap. Alasannya apa? Pertama kata Haris, azabat nafsi ani dunia. Ya Rasul, aku mah sudah tak tertarik dengan dunia. Rasul heran. Haris ini kan orang kaya, pembisnis, cakep, kendaraannya ada, rumah oke. Sebentar. Ini kayaknya kalau bahasa Sunda, nggak tahu orang bahasa Sunda ini, patut jadian ada ya. Cari apa jadian ada ya. Kok berlawanan banget dengan omongan tadi. Engkau ini kaya, tapi azabat ani dunia. Aku sudah nggak tertarik dengan dunia. Apa ini? Ya Rasul, ambil semua hartaku. Tidak ada keraguan bagi diriku untuk memberikannya. Karena bagiku bukan itu ya Rasul. Ini alasan pertama. Ini kayaknya sama ya dengan orang-orang saya. Apa kabar imanku? Aduh, beda Masya Allah. Azabat nafsi yang nggak tertarik dengan dunia. Bukan karena miskin. Sakit apa? Nggak tertarik dengan dunia karena alasan miskin ya. Saya mau kata tadi Pak naik mobil, punya mobil enggak lagi. Memang punya nggak tertarik Masya Allah. Tapi tidak punya mobil. Tapi orang kaya, orang luar biasa, tidak tertarik wajar saja.
Alasan yang kedua, azaban nafsi an dunia. Wa ashadu laili wa adma'tu nahari. 2 dan 3. Ini bukti yang kedua Rasul. Bukti keimanan saya mantap, maka aku sering begadang di malam hari. Sama ya teman-teman? Bedanya tipis. Kita dihabiskan dengan main gapai atau bermain. Paling top ningali Eka Ramdhani kan, untuk main bola ya kan, atau apa lagi kalau begitu ngarongan sana sini, menjadi dicap hitam kan gitu. Allah. Tapi harus bagaimana? Aku hidupkan malamku ya Rasul dengan sholat, dengan baca Quran, dengan istighfar. Karena aku pernah mendengar engkau lebih berkata demikian ya Rasul. Ya, dikatakan inna syarafan nas qiyamu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu terletak sejauh mana dia menghidupkan sepertiga malamnya. Maka aku hidupkan sepertiga malam dengan yang kau lakukan ya Rasul. Karena dengan menghidupkan sepertiga malam, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka akan memiliki qaulan tsaqila, perkataan yang berbobot mantap. Jadi Bapak, teman-teman sekarang gak usah banyak ngomong dalam keluarga. Banyak ngomong gak ada yang lama gitu kan paling. Terus sih cara masih Bapak dengan Ustaz itu tadi meskipun kita suruh, karena omongan kita gak kaulan terakhir, tidak menggugah dan tidak merubah. Kenapa? Ya tadi pelurunya, emang pistolnya nggak dikasih peluru. Nah pelurunya bagaimana? Bangun malam. Inna nasyi'atal laili yasad wa aqwa qila. Karena bangun malam itu sama dengan memberikan nutrisi kepada roh kita, sehingga setiap kata-kata itu menghujam, menggugah, merubah, diperhatikan, dan orang lain bisa jadi mantap dengan kita. Kita manjam 3 baru tidur. Kebayangkan salah subuhnya kayak apa? Subuh berat, subuh keberangan. Kan gak lucu nawa itu subrang gak gimana? Masya Allah. Pakai subrang ini gak ada. Masya Allah baik. Kemudian wa adma'tu nahari, dan siang harinya aku banyakin ya Rasul dengan mengosongkan perut. Padahal kan model-model kita malah biasa-biasanya makan ya Pak. Dari wajah-wajahnya kelihatan wajah-wajah banyak makan. Enggak kok, dia orang kaya, enggak mau menikmati, kosongin perutnya. Karena dengan mengosongkan perut, bukan makan membagi membuat apa, tidak. Antum tahu? Coba orang yang saum itu ternyata disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadis ini lemah, tapi kita coba cek yang namanya itu keberkahan dari hadis ini, keutamaan dari hadis ini. Semua pasifu, saumlah maka akan sehat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani, waqad bila azan beliakum. Coba urusan saum nih, kira-kira orang yang sahur nggak pakai sahur lemes tidak Pak? Lemes tidak? Ya kan nggak sahur. Kalau di Ramadan juga Pak, sampai di dalam istirahat sebagian. Aduh saya nggak sahur tadi Masya Allah. Untungnya kalau saya telat Masya Allah. Antum tahu perang Badar kapan dilakukan? Sahur. Di saat panas-panasnya waktu itu. Saat tinggal di sana, saya paling panas itu pernah merasakan 54 derajat Celcius. Kebayang Pak, 54 derajat itu di Wanayasa. Kalau Purwakarta mendekati lah ya, panas. Tapi di Wanayasa kalau di sini 40, 52, 54 derajat Celcius seperti apa? Kerindu. Perang saat itu gitu. Jabanin, Masya Allah ini bahasa Bali lah. Jabanin saum perang
kira-kira gimana? Ya Rasulullah main balik ya Rasulullah naon kalau kita main balik ya Rasulullah naon dia tapi tidak ikhwan, justru pasukan yang hanya 313 itu mampu mengalahkan orang-orang yang profesional. Jadi orang-orang profesional sudah terlatih. Jadi dia itu kalau disebut pemain profesional seperti ini, dikalahkan oleh pemain karate. Luar biasa ya, Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Ternyata bukan masalah lapar dan tidak laparnya, tapi memiliki spirit kepribadian yang sangat dahsyat. Itulah soal. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan demikian. Berapa yang prolog dulu ya? Soal ini supaya prolog ini berpanjang. Kata Ibnu Abbas, Inna lil hasanati quwwatun bil badan. Sesungguhnya kebaikan, inna lil hasanati nurun fil qalbi wa diya'un fil wajhi. Sesungguhnya kebaikan yang terpancar dari seseorang akan membuat wajah bercahaya, hati menjadi terang benderang. Wasi'atun fil rizki, bakal membuka rezeki. Wa quwwatun fil badani, dan menjadikan badan jadi kuat. Wa mahabbatun inda qulubil khalqi, dan mengakibatkan orang-orang makhluk-makhluk Allah mencintai orang itu. Jadi ternyata saum kuat itu tidak perlu karena makan, Pak. Karena apa? Karena keimanan yang benar. Kalau karena makan, mujahid yang perang sekarang ini makannya berapa kali sehari? Enggak ada warteg di pertempuran. Warteg pertempuran, Masya Allah. Tidak ada warteg per hari, enggak ada yang lain. Sate malam juga ada. Kenapa mereka kuat? Karena keimanannya lah yang menguatkan. Jadi kalau teman-teman ini pemuda nih, ketika sahur dulu, saya sahur, segala, berarti keimanannya yang kurang kuat. Dipahami Pak? Baik. Alasan selanjutnya, wa ka'anni am yaj'al sirrubi azza wa jalla barizat. Wahai Rasul, ini alasan yang selanjutnya, seakan-akan aku melihat arsy-Nya Allah nampak jelas di depan mata. Lihat ibarat ningali caangna bulan purnama jelas Ustaz. Oh, itu harus seakan-akan, hingga aku tidak mau dalam kesendirian ataupun dalam berjamaah melakukan kemaksiatan, malu dengan Allah. Ini mah kelihatan soleh, Pak. Coba kemudian, waduh, Masya Allah, beda. Jadi mau sendiri, mau banyak, nggak ada yang tetap mancek, khawatir, nggak mau yang namanya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjuti. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatazawwaruna fiha. Dan aku seakan-akan melihat pahala ahli surga itu dulu menjirai satu yang sama yang lain, sehingga aku ingin sekali masuk dalam surga. Ya Allah, berikan rahmat kami untuk masuk dalam surga. Rindu mengajak semua anggota keluarga untuk ke surga itu. Mau ke surga? Surga. Digunakan, Masya Allah. Wa ka'anni anzuru, alasan selanjutnya adalah wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar yata'awuna fiha. Seakan-akan aku melihat ahli neraka yang sedang menjerit-jerit, kesakitan sehingga aku tidak sedetik pun aku niat untuk masuk ke dalam neraka. Aku jauhi segala perilaku yang masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Luar biasa ini hari. Kalau ada hari ini, kaget kita. Apa kata Rasul? Saya Haris. Pasti kayak begini. Zolim. Amin ya Allah, amin. Doa pasti kayak begini ya. Amin. Apa kata Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Haris, arafta falsafah. Wahai Haris, engkau sudah mengetahui program ini semua. Wah, hebat banget ya sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa kira-kira?
dia sangat mengerti bahwasanya perjalanan itu panjang. Bapak tahu nggak? Siapa yang sangat yakin kepada akhirat? Antum semua yakin kepada akhirat? Abdi kan harus. Yakin kepada akhirat? Kalau sangat yakin, gini saya pertanyaannya ada banyak ya. Yakin, tidak yakin, sedikit yakin, yakin atau sangat yakin itu yang mana? Kalau sangat yakin berarti sangat tahu betul ya. Kenapa dijawab dengan ketahuan? Berarti itu sangat tahu akhirat atau tahu? Saya uji nih kalau kalian bilang ini, atau sedikit tahu atau tidak tahu. Pilih yang mana jadinya? Kan jadi bertolak belakang banget gitu Pak Bu. Bahwa orang yang sangat yakin harus sangat tahu, betul nggak? Kok orang yang sangat yakin malah Pak tahu? Itu bukan jawaban menurut saya. Maka ibadah sama ya pun teman-teman sekalian kita sadari bahwa perjalanan itu panjang, demi Allah panjang. Awal kita di mana? Perjalanan kita di mana awalnya? Di alam apa? Jadi langsung jadi pertama kali alam roh dulu, alam roh. Tapi alam roh tidak diketahui berapa lamanya yang bisa hidup alam rahim. Baru pindah dari alam roh ke alam rahim. Alam rahim berapa lama? 9 bulan. Sama kan 9 bulan? Ada yang lebih sebagian, ada yang kurang sebagian. Tapi 9 bulan lamanya. Dari selama. Sekarang berapa tahun? 9 tahun ya. Oh, ini. Tega 9 tahun. Coba apa ya? Kalau 9 tahun mau keluar, tetap harus keluar. Dipaksa kalau nggak mau keluar bagaimana? Dibelek, disesar namanya. Keluar kamu, nggak bisa. Masih betah nggak bisa, tetap harus keluar. Terpaksa, suka rela harus keluar. Suka atau tidak harus keluar. Karena kita harus berpindah di dunia berapa lama? Berapa lama? Tahu? Nih hebatnya Islam, digambarkan semuanya, dikasih tahu oleh Rasul. Apa kata Rasul dalam hadis Bukhari? Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun saja. Tapi sebahagian kecil dibuat lebih daripada 60 sampai 70. Lihat kiri kanan berapa tahun rata-rata. Artinya yang lebih senior lebih sedikit kan? Saya kadang ngomong tua. Yang lebih senior lebih sedikit. Karena memang umurnya segitu. Bahkan sebagian gak nyampe itu segitu. Coba cek orang-orang sekarang apalagi kolesterol, asam urat dan lain-lain disikat semuanya itu. Kalau enggak 30 tahun, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun, siapa lagi? Mulu Arab, siapa? Bentar. Artinya sebentar banget. Nah di dunia ini, ikhwan, alhamdulillah, kayaknya gitu ya. Di dunia ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan dua kenikmatan. Satu kenikmatan fania, yang dua kenikmatan khalidah. Apa kenikmatan fania? Kenikmatan yang sementara. Kenikmatan yang kedua kenikmatan khalidah, yaitu kenikmatannya selamanya. Kenikmatan sementara itu bagaimana? Hubungannya dengan duniawi. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati wal khayli wal dhahabi wal fiddati. Dijadikan indah pada seseorang itu kecintaan, kegandrungan,
keinginan yang sangat menggebu kepada wanita, anak-anak, binatang-binatang tunggangan, kuda piaraan, ataupun mobil-mobil. Kalau sekarang binatang ternak ada kan yang kedalam menyenangkan, itu makhluk Masya Allah dibeli berapa juta pun sampai ada begitu ya. Kemudian apalagi domba kah, ayam kah, kate, ayam rintit, ayam pelung, ayam seri, ayam itu apa lagi? Wadah hakim itu harta, tahta, citra, wanita, kegantungan. Ini standarnya manusia, dan ini ke dalam kategori adalah nikmat fania. Dan nikmat yang fania ini, nikmat yang fana ini sangat membelenggu manusia, sehingga kalau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh benar-benar mencari jati diri yang sebenarnya, maka kita akan terbelenggu oleh ini semua. Dan nikmat fania itu sangat terasa selama kaki kita di atas tanah. Tapi ketika kaki kita sudah lagi tidak sana dan berlebur ke dalam tanah, maka demi Allah tidak satu detik pun nikmat fania akan dirasakan kembali. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menebarkan nikmat fania. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menebarkan ke dunia nikmat yang hakiki, yaitu nikmat khalidah, nikmat yang kekal. Nikmat yang kekalnya yang pertama adalah surga, nikmat yang lainnya dikaruniakan di dunia ini. Nanti kita sampaikan kalau itu ya. Baik, pilih berapa tahun? 60 dan sampai 70 tahun sebagian. Lebih bulan. Sebagian orang di sini tinggal 5 tahun lagi. Ini 2 tahun. Ini nggak tahu sih, nggak tahu siapa pun ya. Nggak tahu siapa. Kita tergantung berapa tahun lagi. Saya punya teman yang punya kakek umurnya 124 tahun. Ini baru kelihatan, maksudnya bungkelkannya gitu. Ini orang udah kelihatan, oh ini yang 124. Baik. Pindah dari alam dunia ke alam kubur, ya kan? Berpindah dari alam rahim ke alam dunia, nama perpindahannya apa? Lahir. Berpindah dari alam dunia ke alam akhir, ke alam kubur, nama perpindahannya jadi mati. Lah itu aja istilah perpindahan. Bos aneh ya. Dari di alam kubur berapa lama? Sampai kapan? Kiamatnya kapan? Bukan, ini masalahnya. Baik, anak kasih tahu ya, keluh kiamat. Rasul yang mulia SAW menerangkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah karena Ibnu Katsir bahwasanya orang yang pertama hadir di muka bumi ini siapa namanya? Adam alaihissalam, bukan Pithecanthropus erectus. Ya, siapa? Tapi Adam alaihissalam, yaitu kembali ke dunia ini kapan? 4096 tahun sebelum Isa dilahirkan. Jadi Isa dilahirkan berapa tahun yang lalu? Ini pengajian fikir ya. Masya Allah. Kapan? Maaf ya Pak ya. Kapan Isa dilahirkan? 2016 tahun yang lalu. Masih itu dimulai dari Isa dilahirkan. Baru tahu jangan-jangan. Oh itu ya, Masya Allah. Jadi 2016 sekarang tambahin saja, berarti udah berapa lama? Udah 6.112. Antum ikut ngitung nggak sih? Main terima teman-teman terima aja. Antum itu 112 kan udah 6.112 manusia hidup di dunia. Pertanyaannya adalah Rasul yang mulia SAW kapan kiamat? Pertanyaannya. Rasul sudah kasih tahu, bu'ithu ana wa sa'aka hatain. Bu'ithu ana, aku diutus ke dunia ini wa sa'aka hatain. Dalam hadis Abu Daud, berdekatan banget dengan yang namanya kiamat kayak gini nih. 1400 tahun yang lalu Rasul sudah ngomong gini. Kira-kira makin lama makin sebentar itu kiamat. Sebentar.
Bapak Ibu kalau mau cari kiamat kapan, dasarnya dari siapa? Dari Allah atau dari orang? Kalau ngomong dari orang sudah gagal tuh. Kata orang Amerika kiamat itu 12 mana buktinya belum kan? Nah, tapi kalau Allah ngasih tahu kepada Rasulullah mulia, zaman dulu Rasulullah mulia soalnya menyampaikan bahwa kiamat itu aku diutus ke dunia ini. Ketika aku dianggap menjadi Rasul, itu pertanda kiamat itu dekat kayak gini. Berarti sekarang sangat dekat. Bisa nggak kita ketahui kapan kiamat itu? Yang bisa diketahui adalah tanda-tandanya. Ada tanda-tanda yang kecil banyak banget, tapi tanda-tanda besar itu hanya 10. Ketika tanda-tanda besar itu keluar satu, maka keluarnya persis seperti apa ya, pada batu yang dirangkai kayak tasbih. Kalau andai kata tanda besar itu ada, dan sekarang sudah hampir Pak. Masya Allah. Bayangkan Saudi Arabia sudah mulai ada yang namanya gurun pasir jadinya es. Bagaimana yang namanya itu di sana sudah ada yang bangunan tertinggi. Bangunan tertinggi yang mana orang dulu telanjang dada, miskin, kemudian penggembala domba tiba-tiba membangun gedung dan kaya-kaya. Gimana ya? Berkali-kali ya. Masya Allah, ini yang dia berapa? 824 meter. Arab Saudi buat Zam-Zam awal berapa tuh? Hampir 1000 meter. Sekarang yang terbaru Jeddah teman-teman akan membuat 1280 meter. Rasul benar ngomong makin dekat dengan dia. Artinya andai kata kita kiamatnya 100 tahun lagi pun itu lebih panjang daripada hidup kita. Kalau yang namanya ada manusia meninggal saat umur beliau 1000 tahun, udah berapa lama dikubur? Lebih lama. Jadi makin berpindah alam, sebenarnya kita makin lama. Pindah dari alam kubur ke mana? Ini ke akhirat ini. Jadi kubur itu ke akhirat. Apa kata Rasulullah mulia? Al-qabru manzilun min manazilil akhirat. Kubur itu persinggahan pertama dari persinggahan akhirat yang sebenarnya. Kalau persinggahan pertama itu jodohnya, setelahnya bodoh kan maaf benar. Tapi benar ya kalau mendengar bahasanya kurang afdal wajar. Ada beberapa halamannya. Dalam yang belum. Al-qabru manzilun min manazil akhirat. Kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan akhirat yang panjang. Faman najah, siapa saja di alam kuburnya itu adalah di alam kuburnya itu senang, mudah, maka wa mabatu aisar minhu, setelahnya akan lebih mudah menjalani akhirat. Tapi barang siapa yang di kuburnya pedes menderita, maka akan sangat menderita kesananya. Jadi kubur bisa terjadi dua hal. Hufratun min hufratin nar atau raudhatun min riyadil jannah. Kubur bisa menjadi lubang dari lubang neraka yang menyakitkan dia hati, atau menjadi taman dari sekian banyak taman surga. Di dunia mana akan pernah terasa Pak? Bapak maaf ya, kejepit pintu itu berapa detik? Kalau telat, maka sadari hidup saat hidup Pak. Jangan sadari, jangan menyadari hidup saat kita sudah kehilangan hidup kita. Nafas dari sini baru ya Allah. Banyak yang menyesal nantinya. Dan jangan itulah orang ini. Dan jangan orang itu adalah di tempat itu. Jadi orang-orang yang hadir di sini jangan menjadi orang yang menyesal. Alhamdulillah. Baik. Dari alam kubur, kiamat, hancur dunia, kemudian dipindahkan semua orang mati, semua yang bernyawa mati, kemudian akan dipindahkan ke suatu tempat yang tempat itu luas. Apa namanya? Padang mahsyar. Nomor
Masya. Berapa lama di Padang Masya? Di Padang Masya itu Masya Allah, tempatnya itu flat, datarannya, tanahnya warnanya putih semua. Tidak ada lembah, tidak ada bukit, apalagi payung yang ketinggalan ini nggak mau. Ranting kering tertancap aja nggak ada. Hebatnya itu matahari ke jauh didekatkan sejarak 1 mil, 1,8 kilometer. Bayang panasnya seperti apa? Ini berapa juta kilometer aja jam 12 ya. Berjemur jangan lama-lama, setengah jam. Gerah belum. Bahkan kami wah itu lah. Kita di Padang Masya berapa lama? Kabar baiknya cuma 1 hari. Nggak ada pagi, nggak ada sore, nggak ada malam, yang ada siang yang sempurna. 1 harinya berapa? Lihat surat Al-Ma'arij. Miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun namanya. Bayangkan dengan dunia berapa tahun Kak? 70 di akhirat, di masa. Kalau kita memprioritaskan hidup akhirat, kalau kita memprioritaskan hidup dunia, aku mengkau akhirat. Kira-kira gimana kan? Saya ngomong ini supaya kita mulai memprioritaskan apa. Jadi apa yang perlu dilakukan, apa yang harus kita lakukan. Dan kita pada masa kemana? Kalau antum tahu di pada masa itu banyak etapenya. Syafaat, hisab, mizan, syahud, al-qaul, kemudian terakhir ujian terakhir keimanan seorang muslim. Sampai itu baru ada sirat. Sirat itu di bawahnya neraka. Paling dalam jahanam, paling dangkal neraka wel. Bapak tahu neraka wel itu siapa? Bukan oleh orang kafir, untuk orang Islam. Yang bagaimana? Allah pada sholat tuh ya, nah begitu. Yang lalai pada sholatnya, yang apa ya, menanti yang malas, menanti nanti sholat alhamdulillah kan. Tapi neraka jahanam itu dalamnya Masya Allah. Maaf ya, ini berapa detik ya? Berapa detik? Wow. Oh ini 1 detik lah ya. 1 detik. Ya, ini 1 detik. Ini tidak balik ke sini. Bapak, andaikan seseorang dilemparkan ke neraka jahanam dari sirat, maka melayang-layangnya saja sampai nempel di dasar jahanam itu 70 tahun. Wah, tekor demi Allah, tekor Allah kita di dunia, tekor. Ya Allah, sedangkan ketika meniti sirat itu disampaikan oleh hadis yang sahih bahwa setiap engkau wahai manusia akan dikelompokkan, dikumpulkan 1000-1000. Kemudian yang melintasi sirat hanya 1 yang selamat sampai di sana dan 999-nya akan terjebur masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang baik itu sangat terbatas. Wajar yang ikutan seperti ini pun terbatas. Harus siap mental. Ketika saya berdakwah kepada istri, suami, anak belum tentu diterima, apalagi kedengan-dengan. Pak, silakan masuk ke dalam masjid, Ustaz sudah ada. Alah, enak-enak. Tenang aja. Allah ada. Maka Bapak yang dirahmati Allah, menurut saya sih, kita sama-sama perbaiki diri aja lah sekarang. Karena kalau mengharapkan orang lain juga belum tentu orang lain juga bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ya, sadar diri kita Allah. Baik. Selanjutnya sampai sirat beres, yang ini sirat itu macam-macam. Ada yang persis seperti kita, cepat. Ada yang pakai sayap, ada yang pakai kendaraan, ada yang kendaraan satu, dalam kendaraannya 1 orang, ada yang kendaraannya 1 tapi ditunggangi oleh 10 orang. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang berkeringat, ada yang berdarah-darah, terseret
apa yang namanya si kulit-kulit ya. Kita pengen yang mana? Kalau kita ingin seperti itu yang menjadikan begitu Pak ya, itu adalah amal-amal kita. Coba cek amal kita, pantas nggak kayak gitu? Allah sampai di Al-Muqantarah diberdirikan kita sebentar, itu pintu surga udah kelihatan nih. Allah kasih tahu lagi, ayo surga tempat yang mana ayun ra'at wala udhun sami'at. Orang di kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah didengar oleh manusia, bahkan tidak terbersit oleh khayalan manusia. Tempat yang sangat spektakuler, ya, spesial. Maka tidak ada suudon, tidak ada kesombongan, tidak ada yang namanya itu dendam dan lain-lain. Harus tidak ada semuanya. Maka di tempat ini di Bukhari mengatakan, siapa yang pernah berhutang, siapa yang pernah suudon, siapa yang pernah mendolimi, maka saat inilah harus dibalas. Harum surga baru sudah tercium, pintu surga sudah kelihatan. Karena pernah zalim ke orang lain, memfitnah, menghina, mencaci, memaki orangnya tidak terima, maka kembali lagi kepada para Allah. Sisanya di mana? Tinggal di sana. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, sebaiknya yuk kita resapel cita-cita kita. Jangan hanya hidup itu ingin enak saja, ingin saja, bukan itu. Tapi hidup yang hakiki ketika kita masuk dalam surga. Apa kata Allah dalam surah Al-Imran? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa saja yang dimasukkan kakinya masuk ke dalam surga, tubuhnya tidak nyentuh ke dalam neraka, inilah sukses yang sesungguhnya. Maaf ya Kak Eka, jadi pemain Persib itu nggak sukses, belum sukses. Udah saya kenalnya Kak Eka aja, insya Allah nanti insya Allah kenalnya yang lain, insya Allah ya. Untuk saya tergini, bukan hanya kenal aja ke beliau, insya Allah. Bukan sukses. Andai kata dengan menjadi pribadi pesepak bola profesional memasukkan ke dalam surga, harus sukses dong. Ustaz, saya sebagai dokter bagaimana? Jadilah dokter yang dirindukan ke surga. Ustaz, kalau saya pegawai negeri, sama. Jadilah pegawai negeri yang dirindukan ke surga. Jadi profesi apapun diri kita harusnya sangat dekat dengan yang namanya surga. Maka yang punya surga siapa? Yang punya alam yang yang tahu caranya siapa? Kenapa tuh marah? Ke surga kok marah? Kan repotnya. Pakai kayu putih aja tidak boleh coba-coba. Lu lihat? Apalagi ke surga, ya Rabbana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu modal utamanya masuk ke surga ini hanya di 70 tahun hidup kita. Maka hidup inilah yang akan mengakibatkan nikmat tidak nikmatnya nanti. Maka kita terikat dulu, karena Allah mengatakan dalam surat 10, surat apa ya? Surat Yunus, surat handphone dan lain-lain. Surat Yunus ayat berapa? Ayat 25. Kata Allah bagaimana? Allah yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengundang kalian untuk masuk ke daris salam. Daris salam itu apa? Dari itu tempat salam itu selamat, aman, sentosa, nggak ada yang namanya itu kesulitan sedikit pun. Kita diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam salam nanti ketika kita sudah meninggal. Bahkan di dunia ini pun Allah ajak kamu masuk ke dalam salam. Sebelum terangin ini ya, turun nikmat depannya ya, selesai terang. Bagaimana caranya? Kata Allah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Sahabat bingung, ya Rasul, memang ada yang mau masuk surga? Saya tanya bapak-bapak, teman-teman sekalian, antum mau masuk surga tidak? Mau. Biasa belum saya jawab belum selesai pertanyaan dijawab. Mau. Tapi kata Rasul, ada pun yang enggak mau. Sahabat bertanya, waman ya bari Rasulullah, memang ada yang enggak mau?
Siapa mereka yang nggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang mengikuti taat dengan aturanku, taat dengan aturan Allah, dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak taat dengan aturan Allah, dia sebenarnya enggan untuk masuk surga. Jadi sebenarnya sederhana, hanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya saja. Maka kita terikat betul tidak? Betul nggak? Terikat betul dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba karena terikat betul, seperti inilah sekarang ini orang SMA, dia masuk sekolah, kira-kira terikat dengan aturan sekolah nggak? Berangkat masuk harus pukul 7. Nggak peduli kamu dari rumahnya mau pukul 5, pukul 4, pukul setengah 7, yang penting masuk pukul 7. Kemudian setiap hari harus sesuai dengan pakaian yang diinformasikan. Senin putih, hijau, abu-abu. Misalkan Selasa pakaian itu apa? Rabu pakai batik. Jumat misalkan pakai pramuka. Kemudian Sabtu pakai kaos. Coba ngarang Bapak. Nah, sekali-sekali saya pakai apa ya? Pakai jas kan? Harinya hari Senin kan lebih mahal, lebih keren. Masuk ke sekolah boleh tidak? Nggak boleh pakai baju. Boleh tidak? Ini lebih mahal. Saya yang punya di ayat. Ya ini lagi. Dan yakin anak yang punya yayasan juga kayaknya diragukan betul nggak? Dia itu membuat sekolah, ngapain buat sekolah kalau yang lainnya benar? Masya Allah. Maka nggak boleh. Maka kita teratur waktu, diatur, belajar diatur, setiap jam pelajaran ya, guru diatur, semuanya teratur. Nah kita terikat benar dengan aturan itu. Akhirnya kalau terikat dengan aturan itu, guru menyampaikannya lancar, ujian lancar, maka dia layak untuk lulus karena memang terikat dia sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh sekolah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sama, hidup ini terikat benar dengan aturan-aturan Islam. Bapak, maaf, di ruangan ini semuanya Islam kan? Hanya konfirmasi saja. Islam ya. Berarti ketika kita mengatakan saya sudah Islam, Bapak terikat dengan aturan Islam semenjak diciptakannya kita, semenjak ruh. Ketika zaman ruh, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman kepada semua ruh, apa? Alastu bi rabbikum? Ayyuhal arwah, wahai para ruh, apakah aku ini adalah Rabb kalian? Kita sepakat benar ya Allah. Engkau Rabb kami, catat itu. Engkau terikat dengan diriku, ya. Engkau terikat dengan takdirku, engkau terikat dengan ketentuanku. Maka ikatlah dirimu dengan ketentuan-ketentuanku. Maka aku berikan ketentuan yang Islam. Jadi orang yang mengikatkan diri dengan Islam itu namanya orang yang berakidah. Tidak ada ikatan. Maka orang yang punya ikatan dengan Allah, nggak main-main, nggak ngarang hidupnya Pak. Ibadah tidak pernah ngarang, hidup nggak pernah ngarang. Harus menyesuaikan terus dengan apa yang Allah dan Rasulnya. Contoh dulu tidak. Makan diatur, bahkan bersih aja diatur. Haji apa tuh? Siapa yang mau alhamdulillah? Siapa bersih? Dijawab tidak? Apa jawabannya? Tuh diatur. Ini bersih, bukan hal yang macam-macam. Setelah itu jawab lagi nggak? Apa jawabannya? Dia haji melalui sumberan. Udah, apa lagi? Ya sudah. Sendiri saja. Iya. Sholat diatur ya. Waktu diatur, caranya diatur, bacaannya diatur. Enggak bisa kita tiba-tiba bacaannya buku. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa. Pakai kayak saya kan di Sunda, mau dari Jawa, mau dari Jerman, enggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Usah ngurang-ngurangin. Bukti terikat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti dan akidah.
berkeluarga nikah, ya. Bagaimana cara berbuat baik pada orang tua, istri, anak, tetangga, masya Allah. Sampai Rasul mengatakan la yu'minu ahadun man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah, siapa saja yang beriman kepada hari akhir, apa kata Allah? Apa kata Rasul? Kali itu baik kalau hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga, hendaklah berkata baik atau diam. Itu bukti kita terikat banget. Kan cita-cita ingin masuk dalam saudara, salah kita minta surga. Kan Rasul gitu. Emang kalau tak surga bawa kemana? Dengan tempat yang lain, kecuali neraka. Itu yang mana? Surga atau neraka? Hanya masuk surga itu ternyata bukan karena amal ibadah kita saja, karena apa? Rahmat Allah. Maka Allah merahmati, Allah karena ridho Allah. Allah berikan kita masuk surga, maka jadilah ridho Allah. Ridho Allah tidak hanya dengan banyaknya ibadah, bukan. Bagaimana ridho Allah dengan doa? Makanya ibadah itu apa sih? Ibadah kullu ismin lima yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahira wal batinah. Setiap aktivitas ritual, setiap aktivitas hidup kita yang memiliki dua syarat, dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu akan dikatakan ibadah. Baik itu perkataan, perbuatan, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, itu dikasih ibadah. Syaratnya apa tadi? Dicintai dan dicintai karena apa? Niatnya lurus. Diridhoi karena apa? Mencontoh totalitas Rasulullah SAW. Maka harusnya hidup dalam itu mengingatkan kepada Islam semuanya. Cara bangun tidur kita, aku Rasul keluar rumah. Bapak kan keluar rumah bagaimana caranya? Buka pintunya. Tapi sebelum itu kan ada yang lain ya. Buka pintu kaki kanan sebelumnya apa? Bismillah. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak tahu nggak efeknya apa itu ketika ngomong itu? Berdoa itu. Berarti kenapa? Satu, kudi aku berikan hidayah kepada-Nya. Yang kedua, aku amankan. Aku berikan, aku tunaikan kehendak Engkau. Yang berniat, kalau niatnya berikan, ditunaikan oleh Allah. Di jalan diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian dilindungi oleh Allah. Gak mungkin seorang muslim lupa terikat keluar rumah pasti ngomong gitu. Kita kalau aduh kok baik, gak terikat. Memang di luar sana terjamin keamanan, gak terjamin mengikatkan dengan semua perlindungan para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik mobil, naik motor, naik kendaraan, ada apa sebagainya. Emang ketika kita sudah di luar diikat lagi. Rasul mengatakan bagaimana? Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla wa zilla wa zalla wa adlama wa udama wa ajala wa yujal alaihi. Pernah doa itu? Kan kalau dengar juga ya. Rasul mengatakan ya Allah jauhi aku mendolimi atau didolimi, menjahil atau dijahili, kemudian berbuat buruk kepada mereka atau aku berbuat buruk kepada orang lain, aku memberi aku diberi orang lain. Masya Allah, senang santai jalan, ada polisi santai kayak sama ini Allah. Jadi ini orang naik motor, naik mobil, ada Bismillah menjadi umur saya lalu kita berpulang. Mobilnya berjalan, semuanya terikat. Pakaian terikat, jangan sembarangan pakai. Ini pakaian laki-laki, ini pakaian perempuan. Zikir terikat kan? Terikat, jangan sembarangan zikir. Mikir terikat, jangan sembarangan mikir. Hati-hati, terikat semuanya. Karena dunia ini apa kata Rasul? Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surganya orang kafir. Kenapa kita sampai
gitu. Wah enak banget ya. Udah di penjara kita mah. Segala terbatas. Ngomong nggak boleh macam-macam. Berpikir nggak boleh macam-macam. Bersikap nggak boleh seenaknya. Beribadah harus benar-benar juga mencontoh kepada Rasulullah Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tidak pakai ini, kita pakai ini. Wah ini begini Islamnya. Kan kita kan bilang tadi di hotel di alam rahim. Apakah hotel kalian? Ya oke, tapi kan semua yang kau lakukan kalau begitu. Kita mengatakan setiap sholat, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi. Maka untuk itu harus siap diatur tuh. Itu namanya akidah. Nah kamu kemana-mana pun ke warung ada aturannya, tidak langsung sabat ya. Dan mas di makanya Pablo namanya kayak pengalaman gitu ya. Dan hari mengaku gini sih. Hati-hati kalau teman-teman ini biasa ya. Tapi kata ngomong jangan sembarangan, bersikap jangan sembarangan, makan jangan sembarangan, berbisnis jangan sembarangan, mendapatkan uang jangan sembarangan, semuanya diatur. Maka ketika kita pakai aturan itu kita harus bagaimana? Allah bagaimana? Ini orang yang menyambut undanganku masuk insya Allah. Maka itu di aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Semuanya diatur. Inna sam'a wal absara wal ulaika kana mas'ula. Semuanya pendengaran, penglihatan, semua kita lakukan. Semua akan memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, hidup kita sepakat 70 tahun saja. Kalau sudah masuk surga, berapa tahun di surga? Berapa tahun di surga? Salamnya ini sudah tahu. 3 triliun tahun. Nggak ada warak kan? Nggak ada warak tidak warak selamanya. Itu di akhirat. Saya punya kontainer misalkan ini hanya misal dulu ya. Kontainer ada 8 kontainer, isinya emas permata berlian. Saya jual kepada Bapak setiap kontainer 1.000. Mau nggak Pak? Bu mau nggak Bu? Ini andai. Pasti mau Pak. Andai kata Bapak tidak punya uang 1.000, siap utang? Maksa. Siap berani malu? Ah, Mas, saya itu masa nanti saya betul nggak? Allah kata kita akan diberikan sesuatu yang lebih luar biasa dari permata yang satu kontainer itu. Kita akan diberikan surga yang luar biasa. Bapak tahu rumah terkecil di dunia berapa? Berapa meter? Kalau di kota ada 21, artinya 21 meter persegi atau 17 meter persegi. Buka pintu sudah luar lagi, saking kecilnya. Masya Allah, memang luar biasa. Saking kecilnya Pak. Apa kata ini rumah di dunia, engkau cari sampai menghalalkan segala cara. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pegel pantat, pegel pinggang, segala kerasan untuk mencari rumah ini. Minjem sana, minjem sini, terus masa pusing 70 untuk mencari rumah yang ada 21 meter persegi. Bapak tahu rumah di surga berapa meter persegi? Yang paling kecil 400 km persegi dari paling kecil. Halo? Tidak terkaget? Masya Allah. Jadi 600 km persegi. Tuh kan, pakai kira manusia kan? KWS-nya pakai Gojek tuh. Mada ainun ro'at wala udhun sampai kata Rasul yang dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan a'adatu li'ibadiyas salihin mada ainun ro'at wala udhun sami'at wala amru ala qalbil bashar. Aku siapkan tempat yang sangat nikmat bagi orang-orang saleh yang tempat itu tidak pernah bisa ditembus oleh mata manusia. Jadi maksudnya sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata manusia.
manusia, belum pernah terdengar oleh kenikmatan itu oleh telinga manusia, dan belum pernah terbersit oleh pikiran manusia. Masya Allah. Dikasih tahu 600 km langsung bingung, atas dia kamar nanti mana, WC aku mana, makannya jam berapa, ke WC-nya bagaimana, siapa yang ada WC, sedang nggak ada WC. Ini Pak, kecil dari pikiran manusia seperti ini. Kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Bahkan orang yang terakhir masuk ke dalam surga, kata Allah, oleh karena masuk ke dalam surga, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, Allah akan berikan 10 kali lipat dunia beserta isinya. Maka tanahnya berapa luas? Enggak mungkin orang yang paling luas tanahnya di dunia tidak akan mungkin punya semuanya. Ini semuanya tanahnya milik dia, dalamnya milik dia, biota laut dan laut selatan milik dia. Dikalikan 10 kali, kebayang kayak gimana? Itu paling terendah. Yang orang lain sudah masuk surga, ini telat masuk surganya. Dalam hadis ketika dia masuk surga balik lagi, ya Allah surga orang penuh, masuk lagi. Ya Allah surga orang penuh, kamu berpikir berhayal, dan dia berhayal, hayalnya jangan udah 10 kali 10 dunia. Bayang orang yang paling tinggi Rasulullah bukan Bapak. Jadi kalau hanya mengejar dunia ini jadi tanah segitu-gitunya, wajah segini-gininya, awas yang kita banggakan. Maka kalau mau raih kenikmatan akhirat, korbankan kehidupan dunia kalau mau saja. Kalau bisa dari dunia, maka waktu kita hanya sebentar 70 tahun saja. Allah hanya menuntut kita 70 tahun serius sesuai dengan aturan. Maka aku akan balas kata Allah dengan kehidupan surga yang tidak akan pernah berhenti kenikmatannya. Kita nggak mau karena menjadi urusan dunia lagi. Allah. Dulu ketika masuk SD berjuang, berkorban waktu, tenaga, pikiran, biaya. Masuk SD kelas 1 6 tahun namanya sampai kelas 6 itu berkorban tidak? Berkorban waktu, tenaga, pikiran, biaya. Bapak ibu kita mungkin kalau sekarang nganterin jadi OJK kita mau enggak? Saya pengen masuk surga, boleh. Ibadah gimana? Ya nggak ada. Ya udah. Nanti tugas kebanyakan ada. Maka ikhwannya saya di Bapak Ibu dan Bapak Allah maksimalkan pengorbanan. Kalau hanya untuk lulus SD aja pengorbanan luar biasa. Kalau untuk akhirat enggak ya. Sholat saja pengennya waktunya terbatas, sholatnya cepat. Alhamdulillah sholatnya cepat. Alhamdulillah saya berumur 40 tahun setiap hari dulu ya. Ketika sebelum balik saja saya latihan sholat 7 tahun. Jadi sudah 33 tahun saya sholat, sudah pengalaman, sudah jadi cepat sholatnya. Sholat cepat bukan karena pengalaman. Insya Allah mau maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini pengantar dari pertemuan di Wawah teman-teman kita bilang jangan sekedar dikerjakan, maksudnya yang di akhirat aja lah gitu, yang kita cari. Kalau ini menjerumuskan ke neraka, jangan deh. Ini masuk kata, janganlah. Ini makhluk sebaiknya udah deh fokus kepada yang membuat kita menjadi dekat dengan akhirat itu dengan surga. Kita jadi hidup yang tertata nantinya. Berkorban itu waktu kita korbankan, tenaga kita korbankan, perlu biaya kita korbankan, bahkan jiwa sekarang korbankan untuk kehidupan kita di akhirat. Ajak anak-anak. Apa kata Rasul? Orang
yang akan masuk surga akhirat tidak akan masuk surga akhirat sebelum dia masuk surga dunia ini. Apa itu surga dunia? Sudah mulai ya. Atas sayur. Apa surga dunia itu? Ya, semua cerita dunia mana kan? Surga dunia itu berbeda dengan pikiran kita. Kita menganggap surga itu nikah, punya uang, punya kaya. Bukan. Allah dalam diskusi mengatakan, aku memberikan kekayaan itu kepada siapa? Man yuhib wa man la yuhib. Kepada siapa saja hambaku yang aku cintai atau tidak. Jadi Allah memberikan kekayaan itu kepada siapa saja yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Wa yu'ti hadzal illa man yuhib, dan tidak memberikan urusan agama ini, keyakinan ini, Islam ini kecuali kepada siapa saja dari hambaku yang aku cintai. Mudah-mudahan kita. Jadi meskipun tidak punya harta, gak apa-apa asal jangan tidak punya agama. Maka tadi di awal saya katakan, berbanding lurus kecintaan Allah kepada kita ketika kita makin dipahamkan pada agama ini. Karena makin jelas hidup seperti apa, mau kemana kita akhirnya, jelas. Maka akan pilih-pilih, tidak sekadar jalan, tidak sekadar hidup di dunia, harus benar-benar bertata terikat dengan Islam kita yang punya ini. Allah. Maka apa surga dunia ini? Surga dunia itu ketika kita diberikan halawatul iman, manisnya iman. Allahu Akbar. Malam-malam kita sholat, nikmat, berurai air, khusyuk, gak kerasa waktu itu. Itulah surga dunia. Baca Quran, dia nikmatnya bersedekah, nikmatnya berzakat, nikmat enak menolong orang lain, itu adalah surga dunia. Apa kata Hasan Bisri rahimahullah? Hasan Bisri mengatakan, andai kata satu sujud yang dilakukan itu sujud yang khusyuk itu dijual, aku akan beli berapapun harganya. Andai kata seluruh kekayaanku untuk membeli satu kali sujud, satu kali sholat maksudnya, maka aku akan beli mahal. Jadi untuk dunia satu, dunia dan isinya itu hanya bisa kita dibeli dengan satu kali sholat. Apa itu? Sholat qabla subuh, raka'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu mampu membeli dunia beserta isinya murah. Kita berharap ya, mudah-mudahan aktivitas pengajian ini membuka pikiran kita kembali. Begitu luar biasanya hidup kita, jangan tahu yang ada kehidupan dunia. Dunia ini penjara bagi kita. Jadi kalau penjara, gak usah pengen bebas dulu, karena Allah akan bebaskan nanti di akhirat. Maka kematian bagi seorang muslim adalah hiburan dan istirahat. Jadi kalau orang istirahat jangan sekarang, nanti saja kita kepada. Maka sungguh-sungguhlah kita berharap kepada Allah. Ajak semua saudara-saudara kita, istri, anak, suami untuk hidup sama-sama di surga. Maka ikatkan diri kita dengan kita dengan aturan-aturan yang sudah dimaktub, ditulis, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau bisa dengan jawabannya langsung ya.
boleh berada kesalahan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dari banyak main-main Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.